Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken keterangan saking kitab Hikam. Langkung rumiyin monggo puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Diri punapa wonten ing wekdal saat punika kita dipun paring Allah sehat zahir batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nur jundul qalbi ayatawassalu bihi ila ma yaqsiduhu wa yatawajjahu ilaihi wa huwa hadratur rabbi kama yatawassalu amirul bijunbi ila ma yaqsiduhu. An-nuru utawi nur iku jundul qalbi, tentarae ati. Ayyatawassalu tegesih tumeka apa ati bihi sebab nur ilama maring barang yaksiduhu kang nejoh apa kolep hu ing ma
wa yatawajjahu lan madhep apa qalb ilahi maring wa huwa utawimma iku khatatu rabbi pangayome Allah kama kaya barang yatawassalu yen to temekoh sapa amir bijundihi kelawan tentara amir ilama marang barang yaksiduhu kang nejoh sapa amir ing ma min ghalabi aduwihi bayane ngalake musuh amir. Nur itu tentaranya hati. Tentaranya hati ayyatawassalu bihi ilama yaqsidu wa yatawajjahu ilaihi wa huwa khadratur rabbi. Tentaranya hati yang mampu menghantarkan seseorang untuk menghadap kepada Allah. Yang disebut nur sebagai tentara hati itu antara lain nur dari nur tauhid dan nur keyakinan. Nur tauhid bisa menghasilkan cahaya, dan cahaya itu sebagai tentara yang mampu melawan berbagai macam musuh-musuh kegelapan, termasuk tentaranya nafsu yang ada di dalam diri manusia. Nur yang dihasilkan dari nur tauhid ada yang disebut dengan tauhid bil lisan. Kita mempercayai Allah secara lisan. Ada juga tauhid bil qalbi, meyakini Allah di dalam hati. Ada yang disebut dengan tauhid bisuhud, musyahadatul asma. Musyahadatul asma yaitu menyaksikan nama-nama Allah termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai terakhir As-Sabur. Kita mempunyai satu keyakinan musyahadatul asma, di mana Allah itu mempunyai asma, antara lain Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Orang Islam, orang non-Islam, orang yang beribadah, orang yang tidak beribadah, siapapun, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hayawan, apapun yang ada di dunia ini dikasih sayangi Allah. Apapun yang ada di dunia ini dikasih Allah tanpa melihat statusnya. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya asma yang saya contohkan Ar-Rahman, diharapkan kita menteladani, mencontoh sifat Allah tadi, asma Allah tadi. Diharapkan gimana? Diharapkan mempunyai satu kasih sayang kepada semuanya.
pada saudara-saudara kita, baik yang Islam maupun non-Islam, atau kepada siapa saja. Kita harus punya kasih sayang. Sebagaimana Allah memberikan satu kasih sayang kepada semuanya. Itu kita disuruh untuk menteladani Allah. Nah, itu namanya tauhid musyahadatul asma. Kita menyaksikan kasih sayang Allah berdasarkan asmaul husna, jumlahnya antara lain 99. Selanjutnya ada yang musyahadatul af'al. Musyahadatul af'al. Af'al itu perbuatan Allah. Kita melihat gunung, kita melihat hujan, kita melihat malam hari, siang hari, kita melihat aktivitas apapun yang kita lihat itu adalah af'al Allah. Itu tidak terlepas dari af'al Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika ada sesuatu yang kita lihat, itu menunjukkan bahwa itu adalah sebagai tanda-tanda perbuatan Allah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tidak ada daya untuk menghindari sesuatu yang kurang baik, dan tidak ada kekuatan untuk mencapai satu nilai-nilai kebaikan illa billah, kecuali pertolongan Allah. Dari hasil tauhid tadi menghasilkan nur, menghasilkan cahaya. Menghasilkan cahaya sebagai pasukan, sebagai tentara hati. Sebagai pasukan dan tentara hati dalam rangka untuk menuju kepada Allah. Makanya di sini tadi dikatakan ayyatawassalu bihi ila ma yaqsidu wa yatawajjahu ila wa hadratir rabbih. Jadi cahaya yang dihasilkan dari nur tauhid, nur keyakinan, atau bisa juga dari cahaya ketauhidan tadi, yang tujuannya adalah antara lain untuk menghadap kepada Allah, menghantarkan seseorang untuk berbuat satu kebaikan. Kama yatawassalu amir bijunudi ila maqsidu min ghalabi adwi wa hada mustafadun mimma qablahu. Sebagaimana di dalam sebuah pemerintahan itu ada yang namanya pasukan, tentara. Ketika ada musuh, maka supaya dia mampu untuk menghadapinya dan mau untuk melemahkannya. Kama annau dzulmah jundun nafsi, sebagaimana kegelapan. Wa ya tabiatul abdi jundun nafsi, iku jundun nafsi jadi tentarae nafsu. Yatawassalu biha ila maqsudiha wa huwa syahwatul wa'arad. Jadi kegelapan itu tentaranya nafsu. Disebabkan apa kegelapan itu? Antara lain syirik atau keraguan-raguan. Sifat mamang, ragu-ragu, dan syirik. Ada yang namanya syirkul asghar, ada yang namanya syirkul akbar, ada yang namanya syirkul aghrab. Ketika seseorang itu mempunyai satu syirkul akbar, mempunyai satu keyakinan selain Allah,
gelap. Di dalam hatinya gelap. Dan gelap ini termasuk tentaranya nafsu. Ada juga yang disebut dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Ada seseorang yang beribadah selain Allah, itu namanya syirkul asghar, namanya ar-riya. Kemudian orang itu meninggalkan satu kewajiban karena seseorang, itu namanya syirkul asghar. Ada juga yang namanya syirkul akbar, melakukan ibadah, melakukan perjuangan, ada pamrih kepada manusia. Baik syirkul akbar maupun syirkul aghram maupun syirkul asghar atau keraguan-raguan itu menghasilkan gelap. Dan gelap ini termasuk tentaranya, pasukannya nafsu. Jadi pasukannya hati itu adalah nur yang dihasilkan dari tauhid dan keyakinan. Kemudian tentaranya nafsu itu adalah kegelapan yang diakibatkan kenapa? Karena syirik dan keraguan-raguan. Dua pasukan ini, dua tentara ini setiap detik, setiap saat bertempur. Selagi manusia hidup, selagi manusia itu masih dikatakan hidup, terus menerus setiap detik, setiap saat, kapanpun, dimanapun berada, melakukan satu perlawanan. Kadang-kadang nurnya, cahayanya kalah. Yang menang adalah nafsu yang berupa kegelapan. Kadang-kadang nafsunya menang, kemudian cahayanya kalah. Terus menerus. Sebagai satu contoh, panjenengan punya tujuan yang baik. Di dalam dirinya pasti, oh saya mau melakukan sholat malam. Sudah niat, sudah berupaya. Tapi setelah bangun, gak jadi, tidur lagi. Kenapa? Karena didominasi oleh yang namanya pasukan nafsu tadi. Didominasi oleh yang namanya pasukan nafsu yang berupa kegelapan tadi, yang dihasilkan dari syirik dan keraguan-raguan. Setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada, selagi manusia masih hidup, pasti memilih antara melakukan kebaikan dan keburukan. 24 jam itu tadi berpotensi perang terus. Tapi kadang-kadang males, kadang-kadang disuruh zikir males, disuruh jamaah males, baca sholawat males. Itu karena terpengaruh dengan nafsu tadi. Nah, supaya nur, pasukan hati yang berupa nur tadi supaya mampu mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri manusia, itu yang pertama merasa dirinya ini selalu dipantau oleh Allah. Namanya muraqabah. Jadi muraqabah itu merasa kita ini dilihat Allah. Sendiri dilihat, zahir batin. Batin kita juga dilihat, pikiran kita juga dilihat, aktivitas zahir dilihat, aktivitas batin dilihat. Kalau kita sudah merasa seperti itu, kita berusaha. Kate sholat males, gak jadi. Kate ngerasani eling, gak jadi.
Kata membaca zikir males tidak jadi. Tidak jadi males, akhirnya zikir. Nah, itu namanya muraqabah selalu dipantau oleh Allah dimanapun berada. Di rumah dilihat Allah, zahir batin. Hati kita dilihat, apalagi zahir kita. Kerentek kita dilihat. Dengan orang lain juga dipantau. Di mana berada? Dari di waktu sepi, waktu ramai, sendirian dengan orang lain. Kalau muraqabah tadi selalu ada pada diri kita, sedikit banyak kita berusaha terus-menerus menjadi orang yang baik. Kemudian yang nomor 2, supaya nur cahaya yang diumpamakan tentara, supaya tentaranya ini menang, ya toh, dalam rangka untuk menuju satu kebaikan, maka yang nomor 2 mujahadah. Apa mujahadah itu? Sungguh-sungguh. Ya toh? Sungguh-sungguh. Salate sungguh-sungguh, ibadah ya sungguh-sungguh, melakukan sesuatu yang manfaat kita bersemangat. Jangan sampai tidak bersemangat. Kenapa kok bersemangat? Karena orang hidup ini dikasih nikmat. Orang yang sudah meninggal aja kepingin bangun lagi. Kenapa kepingin bangun lagi? Dikasih kesempatan untuk beribadah, beramal, melakukan apa saja. Tetapi kita yang diberi oleh Allah hidup yang di dunia ini, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, nandur, ya toh, memanennya nanti ketika kita kembali di akhirat. Menanam dengan apa? Amal-amal yang baik, amal zahir maupun amal batin. Jadi mujahadah, sungguh-sungguh melakukan satu perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dengan sungguh-sungguh itu ketika ada tantangan dan rintangan, kita tidak mundur. Ketika ada ujian, kita tidak mundur. Ketika ada apapun hujan dan sebagainya, dianggap ini adalah sebuah rintangan biasa, itu adalah karena kesungguhan. Tetapi sebaliknya ketika tidak sungguh-sungguh, ya toh, tidak sungguh-sungguh, hanya biasa-biasa saja, ada kebaikannya dianggap biasa, tidak ada planningnya, tidak ada targetnya, dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada tantangan dan rintangan, dia tidak jadi untuk melakukan tujuan itu. Maka dari itu, agar nur sebagai tentara hati supaya mampu menghadapi musuh yang namanya nafsu, maka harus diimbangi dengan antara lain itu tadi yang namanya muraqabah, selalu merasa dilihat Allah zahir batin, dan yang nomor 2 bersungguh-sungguh. Kemudian supaya nafsu tadi, kegelapan supaya tidak datang sebagai pasukan dari nafsu, jangan sampai kita mempunyai sirkul akbar, sirkul asghar, dan sirkul aghram, dan keraguan-raguan. Supaya apa? Supaya tidak muncul kegelapan yang ada di dalam hati sebagai satu pasukan nafsu yang ada di dalam diri manusia. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Itulah keterangan antara lain yang ada kaitannya dengan nur sebagai tentara hati. Kemudian yang nomor 2, kegelapan adalah sebagai tentara nafsu yang ada di dalam diri manusia. 2 tentara ini, 2 pasukan ini setiap detik, setiap saat berperang untuk menentukan menuju kebaikan atau menuju ke tidak baik. Kalau menuju kebaikan berarti menang.
Tetapi kalau menuju kejelekan berarti kalah. Jangan sampai diri kita itu dikalahkan dengan yang namanya nafsu sebagai tentara tadi, kegelapan sebagai tentara. Maka dari itu monggo ada yang tanyakan silakan. Monggo, silakan. Ya, oke. Sulit untuk supaya kadang-kadang kita lalai gitu. Tapi saya ingat saya diawasi oleh Allah. Nah, kadang-kadang saya ya istighfar pun kerja bagaimana bisa istighfar ingat. Terus untuk mengurangi masalah kelalaian ini, Allah kan mengawasi kita. Ya, ya. Kemanapun kita tetap diawasi. Mestinya kita harus ingat sama Allah. Paling enggak kita minum ya istighfar atau selawat. Yang dikatakan dari Rasulullah tadi yang saya tanyakan itu untuk mengingat-ingat itu kadang-kadang kita wudhu. Setelah wudhu kita ingat sama Allah terus ya pun cuma saja ya tetap saya ingin menanyakan ya macam-macam godaan ini luar biasa. Biarpun manusia, biarpun iblis, biarpun ya namanya manusia. Coba ini mesti ada, tapi tetap harus ingat kepada Allah. Oke. Oke. Jadi agar diri kita ini selalu merasa dipantu oleh Allah. Tentunya kita bantu dengan zikir sirri Allah di dalam hati. Hatinya juga terus menerus zikir Allah dilatih. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah melatih di dalam diri kita mengucapkan Allah, ketika kita jalan melihat tumbuh-tumbuhan, ini adalah bukti adanya Allah. Melihat seseorang, ini adalah makhluknya Allah. Melihat jalan, ini adalah buminya Allah. Melihat langit, itu adalah kekuasaan Allah. Semua yang kita lihat ini adalah menunjukkan adanya Allah. Itu membantu diri kita di dalam hati supaya terus-menerus ingat Allah. Di samping hati kita itu Allah. Ketika kita melihat, kita kan jalan melihat sesuatu, misalnya tumbuh-tumbuhan, ini adalah termasuk bukti adanya Allah. Melihat mobil, bukti adanya Allah. Ada kudrat dan irodatnya Allah. Makanya tadi kita berbicara tentang musyahadatul af'al. Apa yang kita lihat itu pekerjaannya Allah. Tidak ada manusia itu bisa berjalan sendiri, nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Af'alnya Allah, makhluknya Allah yang kita lihat itu. Jadi di samping hati kita dilatih terus-menerus Allah, ketika pandangan kita secara zahir itu adalah tumbuh-tumbuhan, tapi hati kita mengatakan itu adalah kudrat dan iradatnya Allah. Kita melihat kipas, ini adalah kipas. Basyirohnya itu, tapi basornya, mata zahir, mata batin, ini adalah kudrat dan iradatnya Allah. Basornya itu melihat kambing, tetapi hatinya mengatakan itu adalah kudrat dan iradatnya Allah.
Matanya melihat bulan, rembulan, tapi hatinya itu adalah wujud dari kudrat dan iradatnya Allah. Semua yang kita lihat itu adalah menunjukkan adanya Allah. Sehingga mengantarkan diri kita supaya ingat selalu Allah. Itu terus-menerus dilatih. Akhirnya kita akan dibantu, dibimbing oleh Allah. Hatinya Allah, Allah, Allah. Mau tidur gitu, Allah, Allah. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah terpisah, jantungnya Allah, Allah. Nafasnya Allah, Allah. Detak jantung Allah, Allah. Karena sudah itu, sudah mengikuti lisan kita. Pernafasan masuk keluar Allah. Nah kalau sudah terbiasa, seluruh organ tubuh itu menirukan. Jantungnya Allah, Allah. Detak jantungnya, nafasnya Allah, Allah. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan seperti itu, dulu kan kita berbicara tentang nur. Cahaya Allah melintas, bisa kita apa? Bisa kita terjemahkan. Antara lain seperti itu supaya diri kita ingat terus dengan Allah, artinya selalu muraqabah. Ada yang lain atau? Monggo. Monggo silakan. Monggo. Monggo, monggo, monggo. Ainul. Ya. Oh. Sebelum tidur wudu. Jadi kita ini harus belajar mendawamkan wudu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mau tidur wudu, kita baca-baca, insya Allah istiqomah kita dibangunkan Allah, dibangunkan malaikat. Kenapa? Karena kita sudah wudu, karena orang wudu sudah dijaga malaikat. Yang kedua, kita zikir sebelum tidur Allah, Allah sampai tidur. Sehingga ya, dengan kondisi seperti ini, insya Allah karena sudah terbiasa, karena mudawamah, Allah akan membangunkan. Tak bisa bangun kadang-kadang. Nah itu istilahnya dibersihkan hatinya. Maksiat-maksiat mata, maksiat lisan, maksiat tangan, itu hatinya tazkiyatun nafas. Dijaga kemaksiatan dohir, lisan, meripat, hati, gitu, suudzon, atau takabur, ujub, macam-macam. Itu bisa mengotori hati yang ada di dalam diri manusia. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah membaca itu tadi, ternyata kurang optimal fungsi daripada bacaan karena masih ada kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Nah, ada tertinggi, nah itu tertinggi. Ya. Itu apa proses istilahnya itu istilahnya yang dialami oleh seseorang. Apa itu perjalanan. Ya, kadang-kadang istilahnya itu kan apa tergantung permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi sebelum tidur. Itu bisa terbawa, ya toh, kejadian-kejadian di luar dan sebagainya. Itu membawa seseorang di alam bawah sadar mimpi tadi. Iman juga, tapi at-tazkiyatun nafas. Dibersihkan, menghindari maksiat-maksiat dohir, lisan, meripat, ya, kemudian didawamkan tadi, zikir tadi, Allah, 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 dibersihkan dengan hatinya diisi dengan Allah, Allah, Allah terus. Insya Allah dengan karena dulu kan sudah berbicara. Ketika kita membaca zikir Allah, ada nur dan nar.
Nar api membersihkan hati. Nur kemudian muncul cahaya. Itu proses. Gitu. Nah ya artinya kalau sering tadi istilahnya kullu al-falaq anat al-kursi sebelum tidur. Kullu al-falaq anat al-kursi. Tetapi itu adalah sebagai tadi istilahnya kudu didawamkan, kudu diistiqomahkan belajar zikir sirri dalam hati Allah, Allah, Allah. Sudah Pak toh? Sudah latihan zikir sirri? Sudah tuh belum? Oh belum mai. Latihan. Masih apa-apa yang perlu saya akan bagaimana itu? Mari sembahyang meneng didik 5 menit ya iso. Allah, Allah, Allah dalam hati. Banyak pengaruh seperti disampaikan Bapak tadi itu. Nah, itu yang sulit untuk mendiri itu kita banyak itu apa ya? Dari ini. Kita belajar untuk terus itu. Enggak apa-apa, sekarang belajar zikir sirri ya. Dalam hati. Setelah sholat, Allah, Allah dalam hati. Meneng dulu 5 menit, gak usah suwe-suwe. Sambil nyapu-nyapu, sambil ke sana hatinya Allah, Allah. Berangkat dari rumah ke masjid hatinya Allah, Allah, Allah. Dilatih. Ya. Tapi alhamdulillah menurut saya sedikit itu seperti ada tanda-tanda gitu. Ya. Yang penting ada ikhtiar dan ada perubahan. Latih. Kenapa? Karena akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika orang meninggal mengucapkan Allah, hatinya, lisannya dakhalal jannah. Sehingga masih hidup ini dikenalkan, zikir sirri dikenalkan, hifdzul anfas dikenalkan, zikir biasa lisan jadi dikenalkan, kondisional. Kalau setelah sholat bareng-bareng la ilaha illallah ini mengenalkan zahirnya. Batinnya, rohaninya juga dikenalkan. Allah, Allah, Allah. Kati turu Pak toh, artinya Allah, Allah. Sampai tidur. Latihan Pak toh ya? Berlatih. Iya memang itu saya sedikit demi ada seperti gangguan yang sampai betul. Kita tuh pas itu. Ya. Tapi alhamdulillah menurut saya. Yang penting kullu al-falaq an-nas al-kursi itu dibaca. Habis sholat, kullu al-falaq an-nas al-kursi. Ya, itu dibaca. Ya. Monggo, silakan. Jenengan punya wirid apa? Terus sholawat berapa? Sholawat berapa? Enggak, artinya ada waktu-waktu istiqomah setelah sholat. Kalau di luar sholat pun enggak apa-apa. Cuma misalnya mari subuh, yang jangan apa jenengan? Waktu yang malam. Malam. Enggak tahu tangis malam. Oh. Enggak pernah bangun malam. Enggak, jam berapa bangunnya? Jarang, latihan. Latihan. Masalahnya usianya berapa sekarang? 50 Tangi bengi. Minimal 1/3, jam setengah 3. Ya, sekarang latihan. Tangi. Nah iya, artinya sekarang latihan bengi tangi 2:30. Mau 2:30 tangi waktu subuh kok. Sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat gak usah sakit-sakit 2 rakaat, terus zikir, sholawat 1000. Nah, itu akan mendapatkan nur. Itu dilakukan. Jadi sholat bengi ini harus tangi, harus dilatih. Jangan sampai tidak. Jadi mulai detik nanti latihan bengi tangi. Jangan sampai tidak tangi. Nah. Gak boleh takut. Oh. Gak usah, gak takut. Sampai kalau sudah punya istiqomah sholawat, 10 al-falaq
Gak yang takut. Justru setan, iblis, jin takut sama sampean. Siapa yang takut kepada Allah, semuanya takut sama sampean. Nah, mulai jin, setan, macam-macam. Gitu? Latihan ya. Jadi bengi tangi, sholat taubat 2 rakaat, gak usah akeh-akeh sholat tahajud sementara 2 rakaat, terus sholawat. Terus ditutup witir 1 ya. Nah, insya Allah nur semuanya akan datang ya. Dilatih. Nah. Kamu nih. Oke, monggo. Nih. Nggak boleh diinformasikan, itu rahasia. Menjadikan nanti fitnah. Yang penting secara syariat dilakukan. Kalau jenengan sudah punya istiqomah pagi, sudah punya nur. Kenapa nggak punya nur? Kalau nggak punya nggak bisa. Sampai punya istiqomah pagi tadi, ya. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.